Mbak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jus ini dari Purworejo dan Cilacap nih. Izin share screen. Ya, hari ini saya berkesempatan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Didi, dari Sumade Cukcapil Provinsi Jawa Tengah dan juga teman-teman dari Dinas PMD di Purworejo dan Cilacap. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Andi. Lengkapnya Andi Santo, perusahaannya PT dari PT Gunaya Solusi Kreatif, perwakilan dari PT Zeta Pratama, perusahaan Head of IT, alamat di Jakarta. Oke. Nah, eh, hari ini saya akan melakukan praktek untuk mengisikan eh, apa namanya, mengisikan realisasi bantuan atau nah, apa namanya, atau proses request pencairan atau permintaan pencairan dana dari ke provinsi gitu. Nah, dari sini kita memiliki hal baru di aplikasi Sibat, yaitu satu, aplikasi Sibat itu sekarang lebih mudah untuk setting tanda tangan. Jadi Bapak Ibu, kita sudah disediakan tempat untuk melihat setting tanda tangan dan juga dokumen-dokumen yang tadinya Bapak Ibu perlu buat apa edit dulu. Sekarang kita sudah sediakan sebagian besar, ada yang belum, tapi sebagian besar sudah disediakan. Terus selanjutnya, yang ketiga ada pemisahan upload supaya lebih jelas, dan juga ketika terjadi butuh revisi gitu, file yang diupload itu hanya sedikit saja, tidak terlalu banyak gitu. Dan juga untuk menurunkan apa namanya, untuk menurunkan angka besaran dari uploadnya, jadi nanti biar uploadnya nggak terlalu besar ke dalam satu file. Ini Bapak Ibu, di sini untuk hari ini, khusus hari sebenarnya nggak hari ini saja sih gitu ya, dimulai kita ini udah di event ke-15 dari tour apa namanya, aplikasi Sibat ini. eh, Kita sediakan ya Bapak Ibu, ada link untuk latihan itu yang mudah kita sediakan di sini Bapak Ibu. Mas Zau, apakah suaranya tetap dengar jelas menurut saya? Oh, kurang keras. Cek, cek, cek. Saya setting dulu biar cukup jelas begini. Cek, 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 cek. Sekarang Bapak Ibu, apakah suara saya lebih jelas? Oke, sudah jelas nggih? Terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu nggih. Untuk link tadi saya kirimkan, ini saya kirim ulang nggih. Link adalah link latihan. Alhamdulillah. Lanjut.
Ini linknya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu copy, terus Bapak paste di sini di browser Bapak Ibu masing-masing, yaitu Google Chrome, eh, Firefox, Microsoft Edge, Safari, itu silakan. Nah, begitu diklik nanti dipaste, nanti akan muncul seperti ini. Oke, sudah pastikan link latihan kita ada di 938. Kalau kemarin di aplikasi utama yang asli yang real itu di sini 9215 nih, Bapak Ibu. Jadi pastikan untuk latihan yang ada di sini. Kenapa? Ini adalah data di sini nanti tidak dipakai atau di aplikasi utama atau aplikasi real. Jadi di sini fungsinya untuk latihan, sementara di sini untuk pengajuan ya, yang 9215. Jadi Bapak Ibu untuk dari Kabupaten Purworejo dan Cilacap sampai dengan hari ini nanti belum, nggak tahu ya nanti dari provinsi kalau ini biasanya belum ada. Jadi baru diuploadkan data DPA-nya setelah Bapak Ibu menjalani pelatihan di hari ini. Di sini apa namanya? Di sini kalau yang di sini sudah ada data buat latihan. Itu nih Bapak Ibu. Nah, diisi aja, buatan saya ampun ngawur gitu nih. Ya, tapi diisi biar Bapak Ibu tujuannya bisa gitu. Nah, ketika dalam proses pengisian, ini pasti bertanya, Pak, di sini yang ini yang kali ke-15 ya, Pak, saya tidak punya NIP sama passwordnya. Menurut saya dari pengembang tidak diberi wewenang untuk apa namanya mengetahui gitu nih ID desa nih kalau di AIN itu yang dipakai untuk desa di sini ada desa dan passwordnya kayak saya karena saya terikat non disclosure agreement supaya saya sebagai pihak pengembang atau pihak luar dari pemerintahan itu tidak serta-merta menggunakan user dari desa itu. Apalagi ini urusannya dengan Papua. Ini, Bapak Ibu. Nah, silahkan sudah disampaikan juga di chat gitu oleh Gubernur Provinsi, ID desa dan password bisa koordinasi dengan Dispermades Kabupaten yang mengampu Bangku Pendes. Silahkan. Nah, tolong disambut ya dari Dinas PMD atau Dispermades di Kabupaten Purworejo dan juga Cilacap. Gitu. Nah, oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Dari sini kita udah apa namanya dari sini kita coba untuk login itu saya ini dikasih pinjemin akun punya Desa Basin dari Kabupaten Batak untuk saya pakai untuk pelatihan ini matur suwun. Nah, di sini Bapak Ibu sembari Bapak Ibu mengakses itu silakan Bapak Ibu di sini kita sediakan namanya form aduan. Ini saya jelaskan dulu aduannya. Gitu. Pengaduan itu untuk melaporkan kekurangan-kekurangan yang menghambat proses input atau keluaran data yang kurang pas. Gitu, oke. Nah, di sini Bapak Ibu masuknya itu seperti apa? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nemu error lagi ngisi, butuh banget segera mau realisasikan, kok sistemnya error gitu. Sekarang kurang jelas lagi. Kenapa ya? Cek, cek, cek. Nah, coba. Cek, cek. Sekarang sudah cukup jelas. Gremeng suaranya. Jelas ya? Waduh,
Mas Abu dari provinsi, saya boleh ini Mas Bagus atau dari ini kok kok ada apa namanya? Gimana Mas Andi? Suara saya apakah terdengar jelas? Jelas Mas, di kami jelas Mas. Oh, berarti masalah ada di masing-masing desa ya? Nggih, nggih, mungkin dari desanya nggih. Di kami jelas. Oke, oke. Kalau jelas ya, jadi nggak perlu. Saya non sewu ini kalau dari sisi provinsi sudah jelas. Saya ini lanjut dulu. Oke, nanti untuk materi di akhir nanti ada rekamannya, itu nanti akan di-share juga. Monggo, yang nggak mau mendengarkan silahkan, nggih. Tapi, tapi nggih, mangke kalau ada masalah jangan tanya-tanya. Nggih. Tak aya suaranya, tak aya kayak kayak naon. Oke, oke, saya lanjut, nggih. Nah, dari sini, monggo kalau kurang jelas suaranya nanti gedein mikrofonnya, apa mikrofon speakernya, gitu. Dan sewu. Ini kalau dari profesi sudah terdengar jelas gitu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk mengisi form aduan, gitu Bapak Ibu pastikan masuk dulu ke Gmail, gitu ya, ke aplikasi Google Mail dari masing-masing browser yang Bapak. Nanti akan muncul seperti ini. Contoh ini email punya saya, ya Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat apa namanya, klik di sini itu ada untuk email diisi gitu ya, klik untuk record, nah diisi desa dan kabupaten. Desa misalnya desa Bawang, kecamatan kecamatan Tanjungan, kabupaten Magelang. Lihat ya, fitur yang dipakai ya, fitur yang dipakai adalah fitur yang ada di aplikasi Sifat ya, bukan fiturnya di sini tulisannya Google Chrome terus ditulis Chrome salah gitu. Fitur yang dipakai itu ada di sini di dalam Sifat. Ini ada menu-menu ya Bapak Ibu. Itu misalkan ada menu laporan DPA. Nah, di sini Bapak Ibu diklik, double klik seperti ini, Bapak Ibu copy, terus masukkan gitu. Nah, dari sini apa namanya? eh dimasukkan di sini ya, di copy paste. Terus linknya nggih Bapak Ibu, linknya buatan link ini, buatan link yang ini terus dipaste ke sini buatan ampun, tapi link dari aplikasi Sibrat gitu nggih. Nah, contohnya di sini, di copy terus di paste. Nah, dari sini sudah kelihatan. Nah, ini contohnya, terus jangan lupa tangkapan layar atau screenshot gitu ya. Ini kok misalkan delalah ada silang-silang atau ada apa gitu. Misalkan lagi kayak gini gitu. Pastikan yang ditangkap layar itu ada logonya seperti ini sifatnya. Biasanya menurut saya ini saya agak ini enggak ya lumayan supaya apa, soalnya beberapa ada yang kelentu gitu, yang di screenshot malah bagian ini form aduannya gitu. Nah, terus kalau sudah di screenshot atau di foto, nanti pastikan munculnya seperti ini. Oh, ini berarti sudah benar. Gitu. Kalau sudah benar Bapak Ibu, kendala yang dihadapi yang terakhir diisi gitu. Kalau misalkan nggak ada kendala, pengen ngetes-ngetes saja gitu, monggo. Tapi nggak buatan pura tangkep ya, kan buatan pura apa. Tapi kalau ada kendala, nanti misalkan ini DPA saya hilang, gitu. DPA saya hilang di gondol gitu. DPA saya contoh seperti ini, nanti Bapak Ibu eh, akan akan kami terima, gitu, gitu. Akan kami terima. Nah, ini contoh-contoh gitu, Bapak Ibu. Nah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Fitur yang dipakai salah. Yang benar itu ada, nah, apalagi fiturnya sifat salah gitu. Ini contoh dari Surakarta salah Magelang gitu. Nah, ini yang benar itu kayak tadi data laporan DPA, rencana penggunaan dana. Nah, ini kan lumayan jelas gitu.
Terus ini contohnya biasanya pengaruh ini nggak muncul, apa linknya nggak muncul lah. Ini kalau kalau aduan bentuknya salah password atau tidak, karena nuwun sewu saya buatan tanggapi nggih. Nah, kalau misalkan di sini ada aduan-aduan yang sifatnya, nah, di sini contoh sudah ada, oh iya nanti saya isikan, nanti saya di print tidak bisa penuh saat tambah nanti. Nah, nah makin saya apa namanya, kendala Bapak Ibu nanti diterima oleh kami, nanti akan kami follow up. Nanti akan kami, oh kalau ada yang kurang benar, ada kurang apa, ini juga dipantau dari teman-teman dari provinsi juga, kalau ada yang belum beres. Itu ada ini nanti dipantau terus. Nah, lanjut ke Bapak Ibu. Nah, kalau audionya sudah, nanti kita lanjut ke bagian sini nih. Balik lagi ke sini. Oke, di sini yang berubah kalau dari tempat Bapak Ibu yang dari tempat yang lama, yang berubah itu nggak banyak. Hanya di sini kan tulisan sifatnya Pak gawe logo Bapak Ibu untuk yang sakit mesti gitu. Nah, nggak banyak gitu. Nah, terus yang kita lanjutkan sebelum kita untuk mengisi realisasi ini kop surat gitu ya, atau untuk setting kop surat. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan dari kiri dan kanan. Di bagian kiri ini kalau ada kotak warnanya abu-abu, cloud, nopo grey, betul ya. Nah, di sini kalau diklik seperti ini nggak bisa buat kedip-kedip atau malah jadinya ngeblok tulisan. Itu berarti Bapak Ibu mboten perlu ngisi. Jangan dilaporkan, jangan diadukan kalau ini error. Gitu. Nah, di bagian sini Bapak Ibu ada logo kabupaten. Nah, di sini kalau logonya belum ada gitu, nanti koordinasi dengan kabupaten untuk setting logonya. Gitu. Kayaknya seharusnya sudah ada semua. Nah, fungsinya nanti kita akan lihat seperti apa. Terus di sini ada penyebutan kepala wilayah, Bok. Dari sini kepala wilayahnya berbeda seperti yang disebut Jepara. Jepara itu kepala desanya disebutnya petinggi. Itu kalau dari teman-teman dari Kabupaten Purworejo dan Cilacap ternyata ada yang berbeda juga, silahkan. Gitu. Tapi defaultnya kita sediakan sebagai kepala desa. Terus ada status jabatan itu ada PJ, ada definitif, ada PLT, ada PLH Bapak Ibu. Monggo ini dipilih. Kalau definitif ya sudah pilih definitif saja. Atau sekarang yang menjabat atau yang terpilih. Gitu, oke. Nah kalau PJ nih, biasanya PJ atau PLT atau PLH. Ketika yang dimintai tanda tangan gitu, soalnya di sini kan semuanya diajukan dari desa, makanya dari sisi legalitas, dari sisi tanda tangan semuanya kebanyakan ada di kepala desa gitu. Nah, terus ada sekretariat atau alamat dari balai besarnya. Nah, ya ampun, alamat rumah kepala desanya gitu ya, tapi alamat balai desa ya, soalnya nanti yang akan muncul di kop surat nomor telepon desa gitu. Nah, biasanya yang bertanya itu, Mas, kalau dari desa memang nggak ada jalur teleponnya, nggak ada. Silakan bagian humas. Ini kenapa Pemda Sumberjo request remote control? Mohon maaf, saya tolak. Nah, dari sini apa namanya, diisi nomor teleponnya, entah itu yang humas atau dari sisi sekdes atau siapa yang bisa dihubungi, tapi yang pasti itu resmi deh, kalau terlihat pribadi gitu. Terus kode pos dari apa namanya, alamat sekretariat desa itu, kalau sudah bisa klik simpan atau klik lihat preview, itu punya sama, itu fungsinya untuk nyimpen. Tapi kalau lihat lihat preview ada plusnya, di mana kalau ada berhasil disimpan, Bapak Ibu bisa melihat review pop surat dan tanda tangan yang nanti akan muncul. Contohnya, nah
Itu begitu sudah terisi, ketika mau ada perubahan, tinggal dirubah, misalnya ini, terus disimpan. Kalau sudah, kita lanjut ke menu selanjutnya ada di buku rekening. Nah, sebelah kiri yang warnanya bagus juga cukup perhatikan saja. Terus yang sebelah kanan di Bapak Ibu diisi sesuai dengan buku rekening kas desa ataupun kas BPD ataupun kas koperasi atau kas mana kas desa. Nah, dari nama akunnya ini contoh untuk Pemda Spasin. Terus dari cabang atau cakemnya itu dipilih mawon nggih. Di cabang atau cabang coba kita pilih yang cabang. Tuh, ini cabang yang misalkan di misalnya kita taruh di nomor rekeningnya kita sedikit. Nah, terus disimpan. Nanti ini munculnya nggak di apa, nggak di mana-mana. Nanti munculnya di Bapak Ibu ketika mengajukan realisasi. Oh ya Mas, yang benar gitu. Ya benar ada di sini di menu Sarpras di realisasi desa. Nah, di realisasi desa, Bapak Ibu nanti akan muncul seperti ini. Ketika sudah ada, gitu nih Bapak Ibu, nanti akan muncul datanya. Kalau belum ada, contohnya ini dipilih tahun 2025. Loh ya datanya tidak ada. Gimana data operatif? Pastikan dipilih data 2024 ini. Ampun 2023. Gitu. Kalau 2023 biasanya ada kayak gini. Terus panjenengan podo nganu kemalok kemarin nggih ini saya mboten bisikin apa nuduh panjenengan nggak tahu. Mas ini kemarin datanya itu udah 100% direalisasi kok di sini 2023 masih ada datanya gitu. Ngapunten mboten sahanu bingung napa pripun ini data latihan nggih Bapak Ibu. Mboten data sing resmi, mboten data sing asli gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pastikan pilih tahun 2024 gitu. Nah, di sini Bapak Ibu nanti muncul seperti ini. Kalau belum koordinasi dengan pengampu kabupaten masing-masing atau langsung ke kalau biasanya telepon ada Mas Irfan, ada Mas siapa Ridho, ada Mas Aryo, ada Mas Bagus gitu. Silakan Mas, data saya belum ini atau bilang kabupaten dari biar kabupaten yang langsung ke tempatnya provinsi untuk mengisikan data buat pelatihan. Seharusnya sudah bisa sama Mas Irfan. Oke, sudah. Kalau sudah kita klik yang bagian ini kita udah tahun tahap SK, nomor DPA kabupaten, desa, uraian bantuannya berapa, statusnya menunggu realisasi. Kalau di halaman ini pasti statusnya menunggu realisasi. Gitu, oke. Nah, aksi. Klik ya warna hijau ya Bapak Ibu. Nah, sudah diklik warna hijau. Nah, di sini ada yang baru, Bapak Ibu. Kita sediakan dari sini uraian itu selalu dibawa kemana-mana. Bapak Ibu lagi di bawah sini lupa juga datanya yang sedang diisi mana. Jadi Bapak Ibu nggak bingung. Itu sudah kita sediakan di sini. Ini hanya oke ini nomor DPR-nya berapa, uraian nomenklaturnya apa, kabupaten kecamatan pastikan sudah benar, gitu tahun, tahap dan bantuan dipastikan sudah benar. Begitu dipastikan sudah benar, itu Bapak Ibu. Nah, dari sini ada detail desa bahasin kalau tempat Bapak Ibu nama desanya sendiri sih nanti detail detail desa sesuai dengan nama desa Bapak Ibu. Gitu. Dari sini perlu diisikan yang pertama adalah kepala desanya nggih, dari nama gitu. Alamat rumah, nah kalau di sini alamat rumah kepala desanya nggih. Nomor handphone kepala desa gitu. Terus status jabatan Bapak Ibu. Status jabatan tadi ya. Kalau kita pilih definitif di sini langsung abu-abu dan nggak bisa diisi. Jadi tandanya Bapak Ibu nggak usah mengisi untuk ketika definitif karena apa namanya biasanya untuk dari pengganti ada PLT, PLH ataupun PJ itu tuh biasanya dari kecamatan ya kalau misalkan bentuk pengganti. Nah soalnya wakil lurah itu kalau nggak ada atau tadi sudah ada. Kalau PJ dan PLT Bapak Ibu perlu mengisi, itu wajib mengisi untuk PJ.
PLP, JPLP, dan PLP. Wajib mengisi itu NIP dan juga golongan. Nah, selanjutnya detail perangkat desa yang perlu dimasukkan hanya dua, yaitu nama bendahara dan nama ketua BPD saja. Pastikan diisi sesuai dengan KTP, ya, namanya nggak usah pakai Pak, Bu, Dek, Mas, nggak usah atas nama KTP saja. Kita lanjut dari sini, klik selanjutnya, ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang biasanya buat ngisi gaji tukang dan pekerja. Nah, tapi di sini kita sudah sediakan yang baru, yaitu tukang dan sewa alat. Gitu ya. Dari sini sewa alat kita sediakan. Nanti misalkan Bapak Ibu nyewa molen, gitu, molen kecil atau mixer, gitu. Nah, atau Bapak Ibu nyewa apa ekskavator, gitu, atau nyewa truk atau nyewa apa, ini bisa masuk sini, gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu dari masing-masing di sini kita sediakan untuk pekerja, jumlah pekerja pria wanita, waktu kerja, upah kerja, gitu. Aduh, kok sekarang kok rusak, kasihan, gitu. Nah, seperti ini. Di bawah Bapak Ibu nggak usah pakai kalkulator buat sini, udah dibantu untuk menghitungkan di bagian sini, gitu. 4 kali 5 kali 10 kali 95, 855%. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung, nanti untuk mengisinya di bagian ini, gitu. Selanjutnya di bagian tukang juga sama, gitu. Tukang mobil berbanyak ada tiga, gitu, atau ini. Terus ada bonus tambahan lagi, yaitu tukang kita bisa ngisi tukangnya lebih dari satu, Bapak Ibu. Kalau dibutuhkan tukang dengan jenis lain, kalau misalkan kita dari rapat beton, gitu, butuh tukang batu, gitu, atau ada tukang semen sendiri ternyata, gitu ya. Nah, di sini kita sediakan juga tukang, dan juga tukang bisa diisi nol seperti ini, tidak masalah deh Bapak Ibu. Diisi nol, kalau sudah terlanjur ngisi yang bagian bawah ini biasanya itu juga jadi nggak bisa. Diisi satu aja, yang penting lainnya nol, nggak masalah. Itu bukan menjadi pengalih, karena berapapun kali nol, gitu, hasilnya nol. Untuk tukang satu juga nanti ketika diisi seperti ini, subtotalnya juga akan keluar. Di bawah sendiri Bapak Ibu bisa melihat total bantuannya berapa. Ini total dari keseluruhan dari ini, tukang satu, tukang dua, tukang tiga, dan tukang dan sewa sudah kita jumlahkan dan prosentasenya kelihatan. Nah, misalkan ini, oh ini kok banyak, kok oh udah cukup deh, gitu ya. Terus kita klik selanjutnya. Nah, kena silang ya Bapak Ibu, kena silang. Kenapa? Total gaji pekerjanya 20.550.000, maksimalnya itu cuma 20 juta. Kenapa? Dari Pergub. Total gaji pekerja dan sewaan maksimal 20%. Makanya dari sini kita sediakan persentasenya ya Bapak Ibu. Nah, oke, kalau gitu kita kurang-kurang won. Gitu. Misalkan dari sini bisa kita kurangi sih. Tuh, kerja pria nih bilang, oke, dikurangi 3 sudah bisa. Nggak dapat besar kota ini. Nggak dapat, oh enggak bisa. Pekerja cinta wanita nih pada ini. Nah, wis. Nah, sama. Klik selanjutnya. Kalau enggak ada silang lolos. Nah, terus biaya dan anggaran. Biaya dan anggaran nanti dimasukkan sebagai anggaran swadaya dan jumlah BOP. Monggo dibaca kembali pergubnya terkait masalah BOP dan anggaran swadaya. Sesuai juga yang tadi disampaikan oleh Pak Didi. Kalau sudah diisi semuanya, klik selanjutnya. Kalau lolos berarti sampai di buku rekening. Buku rekening sudah dikasih tulisan warna merah sesuai baca, data terisi otomatis dari setting buku rekening. Perubahan dilakukan melalui settings buku rekening. Oke. Nah, kita coba, kita klik di ini baru, setting, oh ternyata di sini buat dijual, gitu. Kita simpan. Oke. Nah, Bapak Ibu, oh, gimana nggak langsung berubah? Dulu kalau ini karena aplikasi tidak apa namanya, sifatnya nggak reaktif, gitu. Bapak harus kembali, terus klik selanjutnya. Nah, baru ke si.
Kalau sudah, kita klik selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah lolos ya yang rekening karena tadi udah langsung sudah sana. Bapak Ibu mengisi pelaksana kegiatannya gitu. Nah, dari namanya nama gelar bisa atau nama saja kita pilih saja gelarnya gitu. Jabatan dalam pekerjaan tidak lain tidak bukan pasti pelaksana kegiatan gitu Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Dalam Terus jabatan dalam pemerintahan desa, gitu. Jabatan dalam pemerintahan desa itu ada sini Pak Ibu, ada sekretaris desa, KUR tata usaha dan umum. Kalau tata usaha dan umum kita pisah gitu di desa masing-masing dipisah, itu pilih ini aja nggak apa-apa. Terus KUR perencanaan, KUR kasih kesra, kasih pelayanan atau kasih pemerintahan. Gitu. Ini kita sediakan, yang kita sediakan ini dulu. Nah, terus dipilih saja, diisi alamat. Ya, ini wajib diisi nih Bapak Ibu. Ini untuk yang jabatannya, alamat juga semuanya di sini wajib diisi. Alamat rumahnya, gitu nih. Alamat rumahnya Pak Sujiwanto, pelaksana kegiatan, nomor handphone jangan lupa. Lanjutnya TPK, tim pelaksana kegiatan sesuai yang diinstruksikan. Oke, diisi mawon. Ini pilih, oh anggotanya belum ada di Sunario. Jangan lupa kalau mau sudah gini jangan langsung diklik ke sini. Kalau diklik kayak gini nanti hilang Bapak Ibu. Yang tadi sudah ditulis jadi hilang. Oh, ada tapi tidak masuk ke sini. Ini nggak ditambahkan seperti ini biar keluar warna merah-merahnya gitu terus baru klik salahnya. Sampun kalau sudah sampai di sini data kecamatan berarti sudah lolos yang pelaksana kegiatan. Nah, di sini Bapak Ibu, silakan diisi data kecamatan dari Bapak Ibu camatnya gitu yang digunakan nanti untuk sebagai tanda tangan di mana dia pasti untuk mengetahui dari camat yang verifikasinya. Untuk verifikasi dokumennya itu juga nanti dari kecamatan juga Pak. Oke. Nah, mungkin dari sini ada juga Bapak Ibu dari kecamatan gitu. Di sini ada data camat, nama camatnya, pangkat golongannya, NIP-nya wajib diisi semua status jabatannya, definitif PCPLT. Gitu. Nah, terus data kasih yang menangani, Monjaro karena kami pikir data masing-masing itu juga dari camat kasihnya juga atas untuk kasih apa juga biasanya ada banyak perubahan kita sebut kasih yang menangani gitu. Nah, makasihnya atas nama siapa? NIP, pangkat dan golongan kasih sendiri. Selanjutnya, staf yang menangani. Kalau misalkan, misalnya dari sisi kecamatan itu tidak memiliki apa staf PNS itu atau yang dimiliki hanya staf harian lepas, honorer ataupun non pekerja. Nah, di sini bisa diisikan NIP-nya gitu ya. NIP-nya bisa diisi dengan script. Soalnya kalau nggak ada diisi kosong seperti ini langsung disilang ya Bapak Ibu, dicoret salah gitu. Diisikan boleh dengan diisi minus atau strip saja. Klik selanjutnya. Nah, kalau udah lolos ke Dispermades Kabupaten. Wah, saya ndak hafal kemarin ya. Mas, tolong dibikin otomatis saya ndak hafal. Saya bingung sendiri, pusing sendiri ya. Loh ini sing paling dekat sama kabupaten. Jenengan di bawah naungannya kabupaten kok ndak hafal. Ngono ki ya piye? Silakan berkomunikasi dengan pengampu dari masing-masing kabupaten gitu, untuk mencari ya. Pertama, nama Dispermadesnya karena berbeda-beda dari masing-masing kabupaten gitu ya. Nah, contoh dinas PMD kabupaten kalian atau Dispermades dari ke Purworejo atau dari eh, nah, terus nama kepala Dispermades itu namanya itu NIP pangkat dan golongan dan status jabatannya ditanyakan status jabatannya definitif atau PJ PLT PLT nggih. Nah, kalau sudah dapat diisikan itu selanjutnya kepala bidang yang menangani sama karena datanya berbeda apa namanya bidang-bidangnya juga eh, apa berbeda-beda dari masing-masing itu jadi eh, kepala bidang yang menangani itu diisi nama NIP sama pangkat golongan kasih yang menangani itu kasihnya contoh itu.
sama nama LP, nama golongan. Staf juga bisa, kemungkinan kalau di kabupaten juga belum ada staf PNS-nya juga bisa menggunakan cara yang sama, yaitu mengisikan strip kalau nggak punya IP ataupun paket. Oke, terus klik selanjutnya Bapak Ibu. Kalau sudah sampai, sebentar ya, agak lama. Oh, nah di sini sampai di RPD Bapak Ibu. Kalau kemarin mungkin Bapak Ibu yang sudah sempat mengisi, wah Mas di sini saya disuruh hati-hati, saya disuruh ini titik komanya aja nggak boleh aneh-aneh. Monggo Bapak Ibu, ini tinggal dikasih titik koma, dikasih petik-petik atau dikasih kayak gini seperti apa, tidak apa-apa. Betul. Mau copy paste dari mana bisa, tidak masalah gitu. Diisi latar belakang gitu, maksud dan tujuan, manfaat kegiatan dan rencana kegiatan diisi, dikompleti gitu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu selanjutkan detail kegiatan apa yang dari ini itu yang mau dibangun apa. Contoh ya, dari sini apa namanya, kegiatan yang saya ini coba saya ulangi ya. Nah, kalau dari kegiatan ya sudah di bawah masih kelihatan ya Bapak Ibu, sudah di bawah ini kegiatan Satgas kesenian desa. Nah ini. Nah, kalau kesenian berarti pastikan kegiatan utama atau yang memiliki pos dana paling besar ada di nomor satu nih Bapak Ibu. Jangan di nomor dua atau nomor tiga. Soalnya nanti Bapak Ibu kena silang, atau datanya. Saya contohkan yang salah dulu biar kita paham. Contoh oke. Kesenian desa tak isi gamelan, panjangnya 5 meter, lebarnya itu 2 meter, itu mungkin kayak bonang gitu ya. Padahal enggak, ini pakai 2 meter aja deh lebarnya. Lebarnya nggak sampai 1 meter. Nah, misalkan 50 cm, tinggal diisi 0,5 nih Bapak Ibu. Ampun, 0,5 mawon, soalnya tetap berganti koma, enggak, 0,5 atau setengah meter gitu. Terus tinggi atau tebal, oh tinggi tebalnya itu enggak sampai 20. Oke, berarti kalau ini cuma 15 cm, berarti 0,15. Terus unitnya, nah ini yang kalau Bapak Ibu ini rada bingung panjang lebar tingginya diisi nol atau enggak usah diisi enggak apa-apa, tapi yang harus diisi adalah unitnya, berapa unit, berapa jumlahnya, misalkan ini satu gitu, biayanya berapa, yang paling besar kan, paling besar diisi dulu nih 80 juta misalkan nih. Nah dan ada sisa 20 juta gitu, entah itu bisa dipakai untuk apa. Jangan lupa setelah mengisi ya Bapak, setelah mengisi gitu, kalau diklik tambah kayak gini nanti jadi error juga, ampun gitu, nanti juga ketolak gitu. Nah, Pak sudah mengisi, jangan lupa klik tambah sehingga ini dicek kembali bagian sini udah benar atau belum gitu. Nah, begitu sudah, oh ternyata dari sini saya perlu inilah perbaiki ruang sanggar gitu atau ini. Oke, ternyata satu biayanya kalau entah itu salah isi kita ataupun memang gede itu, kita klik tambah. Nah, 80 ini 100 juta gitu. Ini nanti kena sembari pasti. Nah, terus sembari ini diisi bulan dan tahun untuk masing-masing tahapan persiapan belanja, dan ini Bapak bisa simpan dan lihat grafik untuk ngecek apa yang Bapak yang kayak gini Bapak Ibu, nanti jadi perkiraan biaya kegiatan utama harus lebih besar dari kegiatan lain, dapat silang ya Bapak Ibu, itu terjadi kesalahan. Nah, lanjut. Nah, berarti kita benahi lagi terus, nggak usah deh gitu. Daripada bingung, itu sudah. Tapi kalau sudah simpan dan lihat preview, sekarang jadi yang lain aman gitu ya, sudah berbeda. Ya, yang muncul pertama itu di sini ada rencana penggunaan dana perizinan itu. Di sini ada tanda tangan yang sudah kita sediakan itu.
tembusannya sudah ada, kita sediakan. Nah, dari sini. Ini tadi Bapak Ibu yang bagian diisi petik dan lain-lain itu tidak ada masalah, bisa terlihat seperti ini, gitu. Nah, untuk pembiayaan dari selain dan lain-lain dari TPK itu juga ada, waktu pelaksanaan, penutup dan sampai tanda tangan sudah disediakan. Kalau ini tadi kita klik PRH, keputusan PRH. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik di luar kayak sini, klik selanjutnya, dicek klik selanjutnya lolos apa enggak. Kalau sudah sampai halaman ini berarti Bapak Ibu sudah lolos. Saya ambil contoh lagi di aplikasi di dasar yang satunya itu ya, contoh di halaman sebelum yang terakhir Bapak Ibu tinggal sedikit. Kita isi pelatihan toh dan ini sebenarnya ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kalau dari sebagian sini sama bagian sini udah kelihatan berbeda nggih Bapak Ibu. Itu ada kalau di sini kayak penuh rapat, kalau di sini ada kayak ada yang ompong gitu. Kita bahas satu persatu. Dari masing-masing di sini kalau kemarin cuma sampai 7 ya Bapak Ibu gitu. Jadi pendukung penyaluran kita pecah gitu. Kita pecah itu dari 7 kita kembangkan jadi 18 gitu. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya datanya tadi lebih jelas pemisahan gitu. Supaya Bapak Ibu kalau ada koreksi ini foto denanya nggak jelas gitu. Yang dirubah ya denanya saja. Atau yang ini gambar teknisnya hanya gambar teknisnya aja. Jadi sekali upload nanti tidak bingung. Waduh, hasil hasil data yang saya kumpulkan jadi satu totalnya 10 mega. Di sini maksimalnya 2 mega gitu Bapak Ibu untuk upload ya. Jadi wah, bisa dari masing-masing dokumen itu bisa diupload dengan apa ukuran yang cukup gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu materi dibahas dari kita absen dari 1 sampai 18 nih. Dari Recording in progress. terus save. Tuh. Nah, ketika sudah terdownload seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa dilihat gitu. Yang sama, terus kita coba buat tanda tangan dan lain-lain. Begitu sudah kita unggah, kita upload. Oke. Jadi setelah warna biru adalah warna kuning, gitu, gitu. Nah dari sini lompat, yang tengah itu nanti hasilnya. Kita klik dari sini. Nah silahkan tarik dokumen atau klik upload. Klik upload ini juga bisa. Pokoknya yang di bagian yang warnanya kalau di gear ini logonya ada, mouse-nya itu dari panah jadi tangan, nah itu berarti tinggal klik Bapak Ibu terus menjadi seperti ini. Nah kalau ini sudah tulisannya itu sudah sama seperti yang Bapak Ibu tuliskan misalkan ya itu sudah, nanti data yang kita yang diupload itu di warna yang hijau. Ini saya contohkan di contoh pernyataan kesanggupan Kades gitu. Kita download terus kita print, kita kasih tanda tangan gitu. Nah kalau sudah Bapak Ibu kita klik sini upload.
Klik. Nah, tadinya ompong di sini udah muncul yang warna hijau. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik di luarnya sini Ibu, namun di sini lagi, kalau di sini lagi artinya Bapak Ibu menumpuk, itu mau ditumpuk. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik lihat, ya benar kesanggupan KD sudah ada. Oke, sudah terupload. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kalau Bapak Ibu, waduh, kok udah ini mau dilanjut gitu, mau dilanjut. Kalau dilanjut nggak bisa, tapi ini prinsipnya ini tuh kalau yang sudah terupload satu per satu tadi itu sudah tersimpan nih Bapak Ibu. Tapi itu ya, ini nanti di absen kalau mau melanjutkan atau menyelesaikan atau mau diajukan ke kabupaten kota itu masih harus ada data yang diisi. Ini di absen dari atas sampai bawah di apa namanya di absen semua nih Bapak Ibu. Nah, terus kita lanjut ya dari kwitansi Bapak Ibu. Nah, kita udah sediakan di sini materai dan cap itu kalau di sini ada pertanyaan juga ada sumber pertanyaannya. Itu di sini ada materai ada di nota kwitansi. Ya, betul. Yang ada tulisannya materai nanti dikasih materai. BPD juga pernah di bulan Agustus ada aplikasi diisi sekarang kemudian besok saya tambah diganti gimana itu monggo itu mau diganti dulu mau diisi dulu monggo lanjut ke ya nah, nah lanjut dulu non saya benar berpulang nah begitu sudah di sini Bapak Ibu tinggal print lagi gitu terus upload sampai warna hijau KTP kepala desa kita sediakan seperti ini Bapak Ibu kita sediakan seperti ini atas bawah nanti tinggal ditempel di scan saja ditempel di scan di scan terus lanjut ya masuk maaf. Nah, di sini KTP kepala desa ada sudah ada kita cekkan nah seperti itu dulu fotokopi buku rekening dan buku rekening kasih center legalisir ya Bapak Ibu dilegalisir fotokopi buku rekening nanti di scan ditaruh di sini juga itu di sini nanti kita selalu sediakan yang nah, dari sini buku rekening juga yang dikeluarkan ya hanya memuat nama bank, nomor rekening, nama pemegang, dan alat pemegang. Tidak usah rekening korannya juga dimasukkan ke sini, Bapak Ibu. Nah, sudah. Ini file hasil download format suratnya masih ada format tata naskah yang lama, nggih. Tata naskah yang terbaru berdasarkan monggo alat tata naskah, monggo nanti dikoordinasikan gitu. Lanjut untuk download apa printnya atau scannya gitu kita
kemarin sudah disepakati menggunakan A4 ya Bapak Ibu untuk kertasnya. Itu supaya apa? Muat ketika di scan di printer yang ada di kantor desa gitu atau di rumah gitu. Nah, prinsipnya scan itu diusahakan mau pakai handphone nggak apa-apa asalkan jelas. Kalau ngeblur nggak jelas ya sudah pasti ditolak. Oke, dan saya dari kabupaten juga mau itu print terus tanda tangan isi itu ada materainya ya Bapak Ibu di sini kalau ada tulisan materainya silahkan dikasih. Terus lanjut ke surat pernyataan pelaksana kegiatan. Itu juga kita sediakan gitu, dari pelaksana kegiatan ini juga wajib untuk menandatangani menggunakan ini. Terus lanjut rencana penggunaan dana memuat ini yang tadi kita lihat preview dari RPD. Itu dari RPD kita lihat preview. Nah, ini yang tadi kita lihat previewnya, ini sudah sama. Itu download, print, load. Terus kita lihat di sini ada berita acara musyawarah desa. Itu berita acara musyawarah desa kita sudah sediakan, tapi saya khusus dari PPD itu nanti kan punya surat apa punya kop sendiri BPDT. Monggo ini boleh untuk di copy gitu sampai bawah footernya juga perlu di copy. Untuk kopnya boleh di copy pindahkan ke yang bisa untuk begini karena kita tidak bisa menyediakan keseluruhan data kop dan logo dari BPD. Nah, lanjut Bapak Ibu, daftar hadir Musdes juga sama, gitu kita sudah sediakan, gitu dari sini tinggal diganti kopnya saja, monggo dikonvert ke Word dulu nggak apa-apa, pastikan puternya masih ada, gitu. Nah, dari hari, jam, tanggal, tempat dan acara diisi di sini nama-nama lengkap, ya Bapak Ibu, ya. Ya, nama lengkap yang hadir, jabatan umur, alamat dan tanda tangannya diisi iklannya gitu. Terus di sini ditandatangankan, pakai materai juga nggih di sini. Nah, terus dokumentasi yang diisi apa? Foto-foto. Terus notulensi juga dimasukkan. Lanjut, berita acara Musdes. Terus selanjutnya ada SKPK dan TPK. Nah, untuk SKPK kita bebaskan ya Bapak Ibu. Monggo dari yang sudah ada Bapak Ibu SKPK-nya dengan format yang sudah ada itu diupload kita nggak sediakan, jadi nggak usah ditempel eh, sesuai dengan Bapak Ibu. Ini yang baru nih nomor 11 ada surat pernyataan validitas data. Di sini dengan materai Bapak Kepala Desa atau Ibu Kepala Desa itu menyatakan bahwa kegiatan ini saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan validitas data kegiatan. Baik mengenai lokasi, jenis kegiatan, dan ukuran dan spesifikasi teknis dalam rencana penggunaan dana. Ini Bapak Kepala Desa ya, tanda tangan pakai materai. Nah, nanti sudah ada lanjut ke sini bagian ini dari nomor 12 sampai nomor 16 ya Bapak Ibu kita hanya sediakan kop nanti RAP-nya Bapak Ibu boleh diisi di bawahnya sini gitu. Nah ini karena kita nggak bisa sediakan juga untuk bagian RAP gitu. Selain dari sisi RAP gambar teknis juga nanti ditambahkan ya. Terus peta desa juga kan denah lokasi di sini juga ada. Nah, nanti ditambah. Kenapa saya bilang ditambah? Masing-masing dokumen di sini kita sudah sediakan kode unik, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti diperiksa kode di bawahnya berbeda, terutama dari provinsi, ya, nanti itu kok datanya di sini di tulisan kok beda sama yang sedang diperiksa kodenya, itu nanti Bapak Ibu akan ditanya lebih lanjut.
bener apa enggak ini? Dia terus foto 0% gitu sampai awal tengah akhir gitu. Itu juga diisikan. Terus surat pernyataan memperkerjakan warga miskin. Surat memperkerjakan warga miskin ini dari kepala desa tapi tidak perlu eh, materai posisi dan Bapak tidak juga. Kalau Bapak Ibu di sini sudah lanjut ke verifikasi kabupaten, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, data yang tadi Bapak Ibu masukkan, baik dari sisi kecamatan, kecamatan muncul di sini, gitu ya, camat, kasih, staf, gitu. Nah, dari kabupaten kita muncul di sini juga. Hmm, Pak Didi tadi ya, Rapisnya, subkoordinator yang menangani, staf yang menangani. Ini juga muncul. Untuk provinsi sengaja belum disediakan karena masih masing dari provinsi bisa. Ya, kita lanjut dulu. Nah, kalau sudah Bapak, nah jangan lupa diisi, jangan sampai ada yang ompong, gitu ya. Dan sampai ada yang ompong. Kemudian kalau sudah baru diklik selanjutnya. Oke, kalau sudah di sini ada centang di centang-centang bawah menyatakan bahwa Anda sebagai yang mengajukan bahwa datanya itu tidak dirubah sesuai dengan yang dinyatakan. Itu datanya benar, jelas yang lain kalau pakai mouse. Ini kalau sudah Bapak Ibu tinggal simpan perubahan kirim. Kalau sukses, nah di sini hilang pasti. Soalnya yang di sini hanya yang menanggung realisasi. Terus saya kalau melihat ada di mana nih yang tadi saya ajukan, ada di hasil laporan, terus dilihat di laporan DPA. Nah dari laporan DPA Bapak Ibu bisa lihat. Kalau di sini langsung aja bisa sana sini. Kalau yang dari yang tadi Bapak Ibu harus satu persatu gitu, karena dicek. Nah di sini tadi menunggu realisasi, di sini statusnya menunggu verifikasi fakta. Tapi Ibu juga bisa lihat data yang kita upload, tapi nggak bisa upload gini. Kalau sudah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk prakteknya dari sisi desa, ya, Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan. Siang Mas Anggi dari Pak Heri di Supermarket Cilacap. Oke, ada beberapa desa Kabupaten Cilacap yang gagal login. Padahal user dan passwordnya sudah sesuai. Nanti tolong dibantu. Ini dari Pak Heri, ya, Mas Ewu. Pak Heri, apa namanya? Nomor saya ini dari UDM ternyata, aduh, nomor saya dari UDM. Makanya langsung datanya nanti dikasih tahu ke Mas Irfan atau ke Mas Perjalanan dapat sampai mohon maaf. Mas Bagus gitu. Oke. Nah, oke.
Nah, dari saya untuk apa yang disampaikan, apa yang saya praktekkan sudah semuanya nih Bapak Ibu. Monggo kita buka sesi tanya jawab. Boleh dari provinsi dibantu buat di apa namanya moderatori gitu. Ya, khusus pertanyaan teknis yang berhubungan dengan aplikasi yang bisa saya bantu jawab ya. Tapi untuk yang sifatnya apa teknis dari sisi ini suratnya seperti apa atau dari teknis bantunya monggo nanti bisa. Nggih, matur nuwun Mas Anggi atas penjelasannya. Ini monggo Bapak Ibu bagi yang ingin menanyakan atau kurang paham bisa melalui kolom chat nggih. Untuk sementara ini monggo. Jadi jika pernah maka aplikasi diisi sekarang TPK apakah khusus TPK berhenti PMDes bisa TPK dan itu TPK kan terserah desa ya Bu mau aturnya gimana nih. Ini dari Ya tadi Mas Tamu udah dibagi-bagi, yang tugasnya yang bantu. Kalian ini dari mana? Ini kan barang kuno lah, harus dilakukan. Nggih, monggo Bapak Ibu bagi yang ingin menanyakan utamanya terkait aplikasi terlebih dahulu nggih. Nanti untuk teknis lain bisa di belakang atau dikomunikasikan lebih lanjut. Untuk yang kurang jelas ada bukunya nggak Pak dalam penggunaan aplikasi? Oten. Kalau buku gitu. Ini Mas, dari Pak siapa? SO Daryono. Untuk yang kurang jelas, tadi kita kasih kesempatan buat ngerekam nggih. Mungkin kalau nggak ada yang ngerekam, nanti dari kami bisa mengirimkan link untuk download video rekaman Zoom-nya guys. Jadi nanti panjenengan bisa menonton ulang. Nah, ini udah ada di kolom chat ini jenengan bisa mendownload videonya nggih. Monggo. Bagus betul sosok Pak bagus. Ini video tutorialnya monggo dipesani dan sediakan dari teman-teman. Nanti ini juga videonya yang ini juga sebenarnya kita rekam. Aplikasi tidak bisa dari Pemdes Pengadengan Majengan. Aplikasi tidak bisa dibuka lupa password dari desa Pengadegan. Iya Mas, saya bantu jawab ya Mas. Oke. Oke, untuk Bapak Ibu yang tidak bisa login atau passwordnya lupa password atau apapun itu yang tidak bisa login, nanti panjenengan bisa komunikasikan terlebih dahulu ke pengampu di PMD Kabupaten nggih, untuk nanti dimintakan riset data ke kami. Jadi nanti minta tolong juga untuk PMD Kabupaten bisa menginventarisir yang gagal login, nanti kami bantu untuk riset passwordnya nggih. Seperti itu. Matur nuwun. Nah, ini sudah kami sediakan juga link untuk input realnya nggih. Jadi nanti panjenengan bisa latihan dulu juga bisa pakai link yang saat ini sudah dipaparkan sama Mas Anggi. Nanti kalau sudah bisa atau sudah yakin jenengan bisa input di aplikasi yang real nggih. Mungkin 1 sampai 3 hari ke depan dari kami sudah upload data DPA-nya sudah selesai 100% dan bisa input di real. Ini Mas Anggi, minta tolong Mas Anggi, bantar panjang mungkin tadi ketinggalan, minta link aduannya Mas. Oh jeng, ini dari Oke. link aduan. Untuk link aduan, untuk materi nanti di halaman terakhir materi itu ada link aduan, ada link latihan itu ada.
materi monggo nanti boleh dibagikan Mas, karena saya juga bikin ya sedikit karena banyak fokus di ini. Oke, Mas. Monggo ada yang ditanyakan lagi terkait aplikasi, Bapak Ibu, monggo bisa ditanyakan, mumpung masih ada kesempatan. Kelihatan sudah nggak ada lagi. Saya sudah lihat ini. Oke, dari Mas Heri di Suramadu Cilacap, kapan bisa memulai proses pengajuan pencairan? Link resmi siap, desa-desa di Cilacap sudah siap mengajukan. Oke, Mas Heri atau untuk Bapak Ibu lainnya, untuk informasi, setelah sosialisasi dari tim kami akan mengupload DPA-nya paling membutuhkan waktu paling enggak 1-3 hari ke depan, nggih. Nanti jenengan setelah sosialisasi ini bisa cek-cek apakah sudah terinput atau belum DPA-nya yang di akun real. Setelah sudah ada, panjenengan sudah bisa input dan sudah bisa mengajukan. Jadi seperti itu. Pun mau jenengan latihan dulu juga boleh pakai link yang disediakan oleh Mas Anggi, itu bisa untuk latihan dulu. Atau kalau sudah yakin dan berkas sudah siap semua, bisa diajukan setelah sosialisasi selesai dengan catatan kami sudah selesai mengupload DPA-nya. Seperti itu informasinya. Informasi lagi untuk Bapak Ibu, pertanyaan saat ini kita fokuskan terlebih dahulu ke aplikasi, nggih. Ini ada beberapa pertanyaan terkait teknis penyaluran. Nanti mohon maaf kita bisa koordinasi di belakang, nggih. Karena mungkin bahasanya akan lebih panjang. Ini Mas Anggi, ini kelihatannya sudah ada yang nanya lagi. Ini ada tambahan sedikit dari Bu Evelyn, nggih. Oke, monggo. Bu Evelyn. Bisa saya tutup dulu dari saya, nggih. Siap, boleh Mas Anggi, monggo jenengan closing Nggih. statement dulu Mas. Matur nuwun. Nggih, matur suwun Bapak Ibu dari Kecamatan Purworejo dan Cilacap. Kurang lebihnya sekian dari yang saya bisa sampaikan di hari ini. Mohon maaf atas banyak kekurangannya atau tadi ada kendala teknis, nggih Bapak Ibu nuwun sewu. Mohon maaf. Ngaturi agung samudra pangaksami kagem Bapak Ibu sedanten. Menika sampun cekap matur suwun akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Anggi.